Di sebuah tempat yang jauh, tersembunyi di balik barisan pegunungan Altai yang dingin dan ganas, hidup sebuah suku yang tak hanya tangguh, tapi juga dikenal karena kecantikan para wanitanya. Mereka bukan selebriti, bukan ratu kecantikan dunia, tapi wajah-wajah mereka mampu memikat siapa saja yang memandang. Inilah kisah tentang suku Kazakh, para penakluk alam liar yang hidup berdampingan dengan elang, dan perempuan-perempuannya yang dikenal secantik negeri dongeng. Suku Kazakh berasal dari Asia Tengah dan merupakan bagian dari etnis Turki kuno. Mereka dikenal sebagai bangsa pengembara, berpindah dari satu padang ke padang lain mengikuti arah angin dan musim. Kata Kazakh sendiri punya arti yang menarik, pengembara atau orang bebas. Sejak ratusan tahun lalu, mereka menolak hidup menetap. Bagi mereka, kebebasan adalah segalanya. Mereka hidup di stepa yang luas, berburu, menggembala, dan menjinakkan alam. Tapi, meski hidup keras, mereka menjaga satu hal yang tak pernah luntur, rasa bangga pada budaya dan darah mereka. Yang membuat dunia tertarik pada suku Kazakh bukan hanya gaya hidupnya, tapi juga kecantikan wanita-wanitanya. Mereka punya ciri yang unik, perpaduan Asia dan Eropa. Mata sipit khas Asia Timur, tapi dengan tulang pipi tinggi dan hidung mancung yang mengingatkan pada bangsa Eropa Timur. Warna kulit mereka juga bervariasi, dari putih pucat hingga sawo matang cerah. Banyak dari mereka bahkan terlihat seperti model profesional, meski hidup di tengah padang tanpa teknologi. Senyum mereka lembut, mata mereka tajam, dan gerak tubuh mereka anggun. Ini bukan kecantikan dari makeup atau operasi plastik. Ini murni dari darah nenek moyang, dari alam yang membesarkan mereka. Tapi jangan salah sangka. Di balik kecantikan mereka, wanita Kazakh adalah pribadi tangguh. Mereka dilatih menunggang kuda sejak kecil, belajar berburu, bahkan ikut dalam tradisi berburu dengan elang, sebuah seni yang hanya dikuasai oleh sedikit orang di dunia. Mereka juga memegang peran penting dalam keluarga dan komunitas. Wanita Kazakh dihormati sebagai penjaga kehormatan keluarga, guru budaya, sekaligus pilar dalam rumah tangga. Pernikahan dalam budaya Kazakh juga penuh filosofi. Lelaki harus membuktikan dirinya layak, baik secara fisik maupun spiritual. Dan mas kawin bukan uang, tapi hewan ternak dan jasa kepada keluarga mempelai wanita. Dalam budaya Kazakh, pernikahan bukan hanya soal cinta. Ini adalah ikatan dua keluarga, dua darah, dua sejarah. Wanita Kazakh diajarkan untuk kuat, tapi juga lemah lembut. Mereka bisa memanaskan tenda di suhu minus 30 derajat, tapi tetap menjaga senyuman untuk suami dan anak-anak. Calon suami harus bisa membuktikan dirinya. Bukan dari uang, tapi dari kemampuannya menjaga, memberi, dan menghormati. Ada tradisi bernama kiskash, yaitu penculikan pengantin. Dulu dianggap romantis, kini mulai ditinggalkan. Tapi itu menunjukkan betapa adat dan cinta seringkali berbaur di kehidupan mereka. Seiring waktu, sebagian suku Kazakh mulai pindah ke kota. Tapi tradisi tetap hidup. Banyak wanita Kazakh kini dikenal sebagai selebgram, model, bahkan artis. Namun tetap, aura kecantikan alami mereka tidak hilang. Beberapa fotografer dunia bahkan menyebut wanita Kazakh sebagai the hidden gems of Asia, permata tersembunyi Asia. Anehnya, dalam cerita rakyat Kazakh, ada kepercayaan bahwa kecantikan luar biasa adalah tanda dari kutukan lembut. Wanita yang terlalu cantik dipercaya akan membawa ujian besar dalam hidupnya, baik itu patah hati, pengkhianatan, atau kesendirian panjang. Di dunia yang semakin modern, suku Kazakh masih berdiri dengan kepala tegak. Mereka hidup di antara dua zaman, dengan satu kaki di masa lalu dan satu kaki di masa depan. Wanita-wanita mereka bukan hanya simbol kecantikan, tapi juga keberanian, kebebasan, dan warisan budaya yang tak ternilai. Jadi, kalau suatu hari
kamu bertemu seorang wanita Kazakh, entah di kota besar atau di padang rumput Altai, ingatlah satu hal. Kamu sedang melihat wajah dari ribuan tahun sejarah, dan mungkin wajah dari negeri yang hanya ada dalam dongeng. Kalau menurut kamu, suku Kazakh ini beneran secantik itu? Atau cuman efek kamera? Tulis pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka cerita-cerita budaya kayak gini.